Welcome to church everyone. Okay, so kita mau terus masuk ke dalam firman Tuhan. Bisa buka slide ya. So apa yang akan kita belajar untuk petang ni? Bisa buka slide. Kita mau menjadi seperti apa? Transformer. Ya, kita mau menjadi transformer. Maksud kita mau mengalami transformasi melewati kuasa Roh Kudus ya. Sangat penting di mana kita ditransform. Transformasi terjadi dalam hidup kita. Ya, seperti sering kita melihat ya movie transformer. Dan hidup kita perlu ditransform, perlu diubah, perlu dibaiki sebenarnya. Next. So untuk petang ni kita akan belajar itu tentang mind transformation, iaitu transformasi tentang pemikiran kita. Bagi tahu jiran anda, transformasi pikiran ya. Mari kita transformasi pikiran ya untuk setiap kita ya. So next, apa yang anda lihat? Wow, ini siapa tu yang handsome ni? Ini berbicara tentang apa? Aku ya. Orang yang mementingkan diri sendiri ya. So supaya kita bisa mengalami transformasi, sangat penting kita mengatasi satu hal, yaitu apa? Next. Kesombongan, keangkuhan, sombong. So firman sangat jelas menyatakan. Okey, mungkin kita baca bersama dua ayat ini dulu. Amsal 16, 18 dan Amsal 11 ayat 2. Yang pertama, 2, 3. Kecokakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini okey. Ini berbicara tentang kesombongannya. So sangat penting kita berwas-was tentang itu. Kalau waktu kita sombong, kita akan sedang binasa atau hancur. Ya. Next, yaitu Amsal 11:2. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Bagi tahu jiran kamu, hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ya sangat penting kan? Waktu kita sombong, kita in the end akan dihina. Apakah oleh orang yang kebanyakan orang, ataupun kita akan dihina di depan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sangat tidak mau kita mempunyai hati yang sombong ya. Next. Kristian sombong berarti apa? Kristian yang tidak bertumbuh. Sangat penting ya. Orang sombong berarti apa? Berarti semuanya baik, semuanya betul, semuanya benar. Next. Ya. Next. Okay, ya. So di sini kita akan lihat orang sombong ialah orang yang menganggap diri benar, bahwa dia yang terbaik, dia yang paling betul. 3B ya, bukan bangsa-bangsa bersatu, tapi 3B. Dia anggap diri yang benar, dia anggap diri yang terbaik, bahkan dia anggap diri yang paling betul. Tak ada seperti dia. Ya, so ini satu tangkapan yang sangat penting untuk setiap kita. Jangan anggap sendiri sangat benar. Karena ya, adakala kita bisa membuat mistake ya. Kita bisa tanpa kita sadar ya. Waktu kita tidak evaluation ya, hidup kita bisa berdosa sebenarnya. Ya. So dan di sini mungkin kita baca bersama Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang anugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. So di sini sangat penting ya, bahawa Tuhan mengingatkan kita, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi ya, yang patut. Artinya jangan merasakan diri lebih tinggi. Bahkan mungkin anda lebih layak, anda lebih bisa melayani dan sebagainya. Ini satu bahagian di mana kita harus berwas-was. Dan Tuhan mengingatkan kita bahawa mari kita menguasai diri, berbicara tentang apa? Berbicara tentang kerendahan hati ya.
So, waktu kita menjaga itu, saya ingat kita akan baik ya. Keadaan kita akan dijaga Tuhan. Dan next, ayat 4 sampai 7 saya baca saja. Sebab sama seperti yang satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, ya. Tetapi tidak semua anggota yang mempunyai tugas yang sama. So, sangat penting, ya. Mungkin kita sangat mahir dalam bahagian worship atau multimedia atau menari atau usher dan sebagainya. Tapi jangan anggap bahawa kita paling bagus. Kita hanya salah satu anggota saja dalam Kristus. Ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, ada satu tubuh dalam Kristus. Kita ada satu. Kita masing-masing ada anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan. So, kalau anda bisa tangkap, kita diberi kasih karunia yang berlainan. Setiap kita dicipta dengan sang beda. Ya. So, dan ada yang bisa membuat baik dia melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baik dia melayani. Karunia mengajar, biar dia mengajar. Next. Karunia menasihat. Next. Mari dia menasihat. Ya. Siapa yang membagi-bagi sesuatu, hendaknya melakukan dengan hati yang ikhlas. So, waktu kita memberi sesuatu kepada sesiapa pun, ya, bukan setakat umat Tuhan, mari kita memberi dengan ikhlas. Sangat penting, ya. Ya. Siapa yang memberi pimpinan, hendaknya melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, mari melakukan dengan sukacita, ya. So, kita mau mencurahkan, memberkati, ya, melakukan dengan sukacita. Dan ayat 9 sangat penting, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Tuhan mengingatkan kita, mari kita menjaga ketulusan. Jangan pura-pura. Mungkin orang tidak akan sadar, tapi Tuhan tahu. Kamu tahu, Tuhan tahu. Ya, jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Hendak kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Satu bagian mengapa seringkali ada perpecahan, ya, pertengkaran, kerana tidak menghormati sesama, tidak menerima sesama. Ya. So, satu bagian mungkin, ya, kalau dalam pelayanan, ya, dalam tempat pekerjaan, waktu kita tidak menghormati bos kita, apa yang terjadi? Waktu kita tidak menghormati supervisor dan manager kita, apa yang akan terjadi? Banyak masalah, kita akan ditimpa banyak masalah. Tetapi satu peringatan untuk setiap kita, mari kita menjaga di dalam pelayanan, di dalam gereja. Ada kala kita bisa menjadi bos, walaupun kita bukan bos, walaupun kita bukan pemimpin. Dan yang terjadi ialah apa? Kita sangat bisa melawan. Tapi waktu di tempat pekerjaan dan tempat lain, kita takut. Mengapa? Kita bisa menjadi seperti tikus. Tapi di pelayanan, wah, perlawanan itu dahsyat. Ya, so ini kalau kita sadar, ya, menerima, menghormati sangat penting. Setiap organisasi dalam pekerjaan, dalam usaha ada struktur, ada organisasi, dan di gereja juga ada sama. So, sangat penting di mana kita menghormati. Apakah kepada ketua penari kita menghormati, kepada ketua worship mari kita menghormati dan sebagainya. Kalau kita menghormati, pasti tak ada masalah. Tapi sering masalah terjadi kerana kita tidak menghormati. Itu saja sebenarnya. Bukan ada kala langsung bukan berbicara tentang dosa. Itu kerana perbedaan pendapat, ya. So, mari kita bisa menangkap itu, ya. Ini berbicara tentang apa? Waktu kita tidak menghormati, sebenarnya kita sangat sombong. Kita ingat, ya, I'm better than you, pemimpinku, contohnya, ya. Okey, kesombongannya. Okey, next. Kesombongan terjadi waktu kita mengeraskan hati, ya, mengeraskan hati. Contohnya anda makan kacang, ya, kacang. Ada kala senang kopek, ya. Ada kala itu kulit itu sangat keras. Kalau anda tak ada alat yang sesuai, ya, apa yang anda gunakan? Gunakan batu.
Kalau ditekan, dihancurkan, ada kala sampai buah itu sudah kita tak bisa makan. So mari kita sadar bahawa waktu kita mengerasa hati, apa yang terjadi bisa satu kali anda bisa ditekan habis-habis. Anda bisa hidup sangat hancur. Karena itu mari kita belajar ya. Pembaharuan pikiran is not impossible. Bukan mustahil sebenarnya. Tapi bergantung kepada hati dan pemikiran kita. Apakah kita mau sampai sesuatu tak terjadi mana kita ditekan habis-habis, atau kita didisiplin oleh Tuhan baru kita insaf, ataupun kita rela, ya, rela. Seperti bangsa Israel, kalau kita memahami bangsa Israel bisa sampai ke tanah Kanaan, mungkin hanya 2-3 minggu saja perjalanan, tapi mereka mengambil 40 tahun. So tanah perjanjian anda mungkin 5 tahun, 10 tahun. Saya tak tahu. Kamu harus berdoa. Apakah anda mau ambil 50 tahun, ataupun semua hidup ini tidak sampai tanah perjanjian anda. So anda perlu memikirkan sesuatu, ya. So ini kesombongan itu akan menghambat hidup kita, ya. Mari kita belajar untuk bisa mempunyai hati yang terbuka untuk bisa mendengar nasihat dan pandangan orang lain, bahkan mereka yang lebih rohani, bahkan pemimpin anda. So sangat penting di sini, ya. Orang keras hati kenapa? Karena mereka kata, ya, aku dilukai, aku difitnah, aku digosip, aku dihina, aku dianiaya, aku dikhianat dan sebagainya. Memang ini alasan yang mantap sebenarnya. Aku dikhianat, aku dihina. Oleh itu kita perlu Roh Kudus untuk menguatkan kita. Kita perlu kekuatan dari Roh Kudus untuk mengampuni. Kita perlukan Roh Kudus, ya, untuk dipenuhi dengan kasih Kristus. Dengan kekuatan diri impossible, mustahil sebenarnya. Tak ada orang bisa melewati itu. So sangat penting, mari kita belajar satu bahagian, ya, supaya anda bisa membarui, ya, mentransformasi, mengambil transformasi dalam pemikiran anda. Anda jangan mengeraskan hati. Jangan mengeraskan hati. Next, Tuhan mau pakai anda, tapi anda belum ready. Mengapa? Karena tidak taat. Karena Tuhan tak bisa memakai orang yang tidak taat. Itu saja. Karena di bagian Tuhan ada alat kehormatan, di mana di tangan alat kehormatan di mana Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan Dia. Tapi kalau kita tidak mau diproses, kita akan menjadi, ya, alat yang tidak berguna. Dan ini sebenarnya adalah pilihan pribadi sebenarnya. Dan waktu kita membaca, ya, pekerjaan, ini berbicara tentang tukang periuk, yaitu Yesus, ya. Tuhan kita adalah tukang periuk, ya, di Yeremia 18. So di sini Tuhan katakan, pergilah ke sana melihat apa yang Tuhan akan kerjakan, ya. Next. So di sini Yeremia 18 ayat 4 menyatakan, apabila bejana sedang dibuatnya dari tanah liat, di tangannya itu rosak. So waktu sesuatu rosak, anda dan saya tanah liat rosak, maka tukang periuk, yaitu Yesus, mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. So sebenarnya kalau anda meneliti, sebenarnya Tuhan sebenarnya mau pakai anda sangat luar biasa. Setiap kita dengan sangat luar biasa. Tapi sering kita tidak bersedia untuk dibina, dipakai Tuhan. So kalau kita membaca ayat 5 menyatakan, ya, ayat 6 menyatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu sesuai tukang periuk itu, hai kaum Israel, ya. Memang bangsa itu sangat keras kepala.
Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian juga kamu di tanganku, hai kaum Israel. So di sini mari kita sadar ya, bahawa supaya Tuhan bisa pakai anda, you must be ready. You must be ready to be more. Ya, must be ready untuk dibentuk. Kalau tidak, Tuhan tak bisa pakai. Memang ada janji Tuhan dalam hidup setiap kita, tapi kalau kita tak mau dibentuk, tak bisa, ya. So di sini sangat penting ya. Mari kita baca bersama Yeremia ayat 18 dan 7. 18, 7 sampai 10. Ini sangat penting sebenarnya. Mari kita belajar bersama. 2, 3. Ada kalanya aku berkata kepada suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut dan merobohkan dan membinasakan. Bangsa itu terhadap siapa aku berkata demikian, telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancakan itu terhadap mereka. Okay, stop. So sini satu bagian di mana sebenarnya Tuhan mau menghancurkan, Tuhan mau membuang bangsa itu. Tapi apa yang kita lihat pada ayat 8, apabila bangsa itu bertobat dari kejahatannya, apabila Niniwe bertobat, berpuasa bertobat dari binatang paling kecil sampai yang paling tinggi, yaitu raja di sana, apa yang terjadi? Tuhan menangguh penghakiman dia. Di sini Tuhan, waktu Tuhan mau seperti mau disiplin anda ya. Tapi waktu anda bertobat, ada anugerah. So di sini mari kita belajar bahagian itu. Pertobatan ini kunci sebenarnya. Jangan jemu-jemu. Memang firman kata jangan jemu-jemu berdoa, tapi jangan jemu-jemu bertobat. Setiap hari, waktu anda sadar itu tidak baik, kejahatan ada kala anda nggak usah melakukan, sebelum melakukan cepat-cepat bertobat, jangan lakukan. Akibatnya kejahatan demi kejahatan, kalau itu sudah sampai waktunya, Tuhan, kerana Tuhan yang adil, dia pasti mesti bertindak. No choice. Walaupun kamu pertama yang dipanggil untuk mungkin pelayanan tertentu, contohnya, God have no choice but to deal with you kalau anda tidak bertobat. So tapi di sini puji Tuhan, Tuhan sudah mau mendisiplin, bahkan merobohkan, mencabut, merobohkan, binasakan. Tapi kerana mereka bertobat, itu tidak terjadi. Next, ayat 9. Mari kita baca juga. Ayat 9. Balik ya, Yeremia ya. Mari kita baca 2, 3. Ada kalanya aku berkata tentang suatu suku dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengar suaraku, maka menyesal aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Ini berlawan. Maksud is the opposite. Tuhan mau membangun, mau memberi anda janji-janji Tuhan. Tapi waktu anda melakukan yang jahat di mata, mengikut mata Tuhan, dan tidak mendengar suara Tuhan, Tuhan menyesal. Semua yang dia sudah sediakan, berkat dan sebagainya, anda tak akan bisa menerima. So mari kita belajar. Waktu kita melakukan kejahatan, sebenarnya kita orang yang sombong. Tuhan tak pernah memanggil kita melakukan kejahatan. Tuhan mau kita berhati baik, melakukan yang baik. Ya memang tidak senang, tapi itu panggilan kita. Ya, so pasti waktu anda berespon dengan kebenaran firman anda, hidup anda akan diberkati. Next,
Orang sombong susah berubah. Sebenarnya bukan susah berubah, tapi kerana tidak mahu berubah. Sama seperti contohnya kita memberitakan Injil kepada seseorang. Ada kadang mereka tahu ya, keselamatan, wow. Janji-janji Tuhan, wow. Ya, tanah perjanjian, wow, dan sebagainya. Berkat berkelimpahan. Tapi mengapa mereka tidak mau respon kepada Injil itu? Bukan mereka tidak tahu tentang pro and cons, kelebihan dan yang tidak baik. Bukan. Kerana apa? Kerana itu berbicara tentang apa? Harus membayar harga. Have to pay a price. Ya. Contoh mereka sudah contohnya mereka membangun usaha. Wang sangat cepat datang kerana apa? Kerana rasuah contohnya, atau apa-apalah cara yang kurang baik. Waktu mereka kenal Tuhan, mereka dengar Injil. Kalau mereka mau membuangkan tabiat yang lalu, iaitu quick money, wang panas. Kalau mereka merelakan itu, mereka berarti mereka mungkin tak akan sekaya, bahkan berutang, bahkan bankrupt. Contohnya. So apa pilihan dia? Kalau menghitung tentang kebaikan dan keburukan, pasti tidak. Sama juga. Memang susah. Tapi sebenarnya kalau kita melihat susah berubah kerana apa? Kerana mereka tidak mau. Tidak mau. So ini yang sangat harus kita tangkap ya. Dan di 1 Samuel ya, mungkin kita baca bersama 2-3. 1 Samuel hanya 2 ayat saja. 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada pendengaran suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab penduhakan ada sama seperti dosa bertenung, kedegilan ada sama seperti menyembah berhala dan terafin. Kerana engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. So ini berbicara tentang hidup Raja Saul ya. Dia tahu Tuhan panggil dia berbuat apa, tak boleh buat apa, tapi dia mahu menjadi seperti Nabi. Ya, dia mahu membakar korban. So ini, dan ayat 23 sangat jelas ya. Penduhakan berbicara tentang penduhakan berbicara tentang pemberontakan hidup kita ya. Pemberontakan adalah seperti dosa bertenung ya. Kedegilan ya, kesombongan, stubborn ya. Ada sama seperti menyembah berhala. Wow. Kalau kita bisa tangkap ya, Tuhan sangat menekankan tentang bahagian-bahagian tertentu ya. Kalau kita sombong memang seperti menyembah berhala. Memang kalau menyembah berhala tak bisa, langsung tak bisa. Banyak konsekuensinya. Kita harus bayar. Mari kita faham ya. Kesombongan itu sangat diperhatikan oleh Tuhan ya. Dan ada satu pepatah Chinese ya, berkata ya, yang tahu Chinese ya, tapi ini Wenyan Wen lah. Ini berbicara Jiangsan Yi Gai, Benxing Nan Yi. Jiangsan Yi Gai berarti apa? Negara mudah diubah ya. Satu bangsa mudah diubah, tapi sifat karakter manusia suka diubah. Bangsa senang diubah, negara senang diubah, tapi sifat kita susah diubah. It's not impossible sebenarnya. It's not impossible. Tapi perlu komitmen. Perlu kita setuju dengan Tuhan sebenarnya. Perlu komitmen kita. So supaya kita mengambil transformasi pemikiran kita, kita perlu ada komitmen. It's not like I love to do it or not to do it. It's sebab berpacaran. Kalau kamu mencintai seseorang, kamu akan lakukan apa? Jauh-jauh boleh
beli pesawat, ya, sorry, beli tiket pesawat. Berjumpa dengan dia, kan? Kamu sudah berkomitmen. Tapi kalau memang kamu tidak bercinta, ya, kena saya lah. So di sini mari kita paham ya. Ada seringnya kita tidak bisa sifat hidup kita tidak bisa berubah kerana apa? Kerana kita tidak mau. Kita tak mau membuat komitmen untuk berubah. Ada kala hanya kita mengubahkan sedikit sebahagian kecil sifat kita, karakter kita, kita akan mengalami banyak keberuntungan sebenarnya. Sometimes you never know, ya. So oleh sebab tu waktu kita mau berjalan dengan Tuhan sangat penting, ya. Sangat penting ialah kita tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang tidak berkenan di mata Tuhan, apa yang berdosa. Mari kita perbaiki. Yang kamu tidak tahu, it's okay. Yang kamu tahu, lakukan dulu. Yang kita tahu bahwa jangan terlalu banyak YouTube. Kalau YouTube untuk mendengar khotbah, okey. Tapi YouTube untuk melihat-lihat atau games, membuang waktu. Kan itu tidak membangun iman. Sesuatu yang tidak membangun iman sebenarnya, kita hanya membuang sia-sia waktu itu. Kan waktu sangat berharga. Sangat berharga. Kalau kamu sudah hilang motorbike, hilang HP, boleh beli lagi, boleh beli lagi. Kalau sudah hilang waktu, no turning back. Sangat berharga sebenarnya kalau Anda sadar, ya. So mari kita belajar, kita sama-sama belajar, ya. Sangat penting, ya. Mau berubah. Ini bukan berbicara susah berubah, tapi mau atau tak mau, ya. Anda bisa, ya. Bagi tahu teman Anda, jiran Anda, kamu bisa. Kamu bisa. Ya. Seperti pilihan raya yang berapa tahun lalu, ya. Ubah. Bagi tahu kawan kamu, ubah. Mau berubah untuk kemuliaan Tuhan, ya. Kita berubah untuk kemuliaan Tuhan saja, ya. Ya. So next ialah orang yang sombong itu tidak tahan proses, ya. Karena ini berbicara bukan tentang kekuatan diri sendiri. Next, orang yang sombong akan cepat gugur, bahkan cepat game over, cepat out of the race, dikeluarkan dari perjuangan iman. Sangat cepat sebenarnya. Nanti ada berapa contoh, ya. Kita akan belajar bersama, ya. Dari Alkitab, dari sejarah dan sebagainya. Orang sombong sangat senang ditekan. Bukan dari manusia biasa, tapi dari Tuhan, ya. So di sini firman katakan sangat jelas, ya. Bukan dengan perkasaan, ya, kekuatan Anda, dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. So waktu ada campur tangan Roh Kudus, percayalah Anda bisa. Anda bisa melewati apapun proses. Yang penting jangan give up. Jangan give up, ya, dalam proses pemurnian karakter Anda. Karena Tuhan sangat memperhatikan tentang karakter kita, setiap kita, ya. Next, transformasi pemikiran, ya. Terbatas atau menjadi mustahil kerana apa? Kita sombong, kita angkuh. Kita menganggap diri terlalu baik, atau terlalu betul, ya. Kita mengeraskan hati kita. Ini ciri orang sombong. Dan memang orang sombong Tuhan tidak bisa pakai, because you are not ready. Ya, orang sombong susah berubah karena memang sombong. Tak boleh berubah, tak boleh dipakai, ya. Dan memang orang sombong tidak tahan proses, ya. So mari kita memahami, ya. Mau tahan proses kehidupan? Siapa mau? Angkat tangan. Ya. Mesti bertahan. Apa mau? Tak boleh bertahan. Bertahan. Karena proses sebenarnya, kalau kita sadar, proses itu bukan selama-lamanya. Kalau kamu lulus,
proses apa lagi sudah lulus di mata Tuhan. Kamu ingat Tuhan sangat suka next. Ini movie ya. Apa movie ini? Wah, ini movie apa ya? Tak tahu lah. Oke, next. Ini siapa? Ini siapa? Ini raja yang sangat terkenal di Alkitab. Dan ini terjadi di di bangsa Irak ya. Ini terjadi bangsa Israel. Di mana next Raja Nebukadnezar direndahkan ya. Dia menjadi seperti seekor binatang yang makan rumput ya. So di sini kita hanya baca mungkin dua bahagian saja ya, 30 dan 31 ya. 2-3. Berkatalah raja, bukan itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah ku bangun menjadi kota kerajaan. Wah, sangat sombong ini. Next. Raja belum habis berbicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Okay, so ini konsekuensi orang, wah, dengan kekuasaan aku membangun empire ini ya. Saya membangun kota kerajaan ini. Orang sangat sombong. So di sini seterusnya saya baca saja ayat 32. Tuhan kata engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput-rumput seperti kepada lembu, dan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, yaitu 7 tahun. Hingga engkau mengakui bahawa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. So mari kita sadar ya, Tuhan tidak akan share ya, berkongsi kemuliaan dengan sesiapa pun, termasuk Raja Nebukadnezar. Memang gilang geminang, sangat bagus ya, peperangannya selalu menang. Tapi Tuhan tidak akan share ya kemuliaan dengan sesiapa pun. Ya, so dia akan direndahkan, dihina. Ya. Next, ayat 34. So di sini, ya, selepas 7 tahun, dengan sederhana, selepas 7 tahun, ya, yaitu Raja Nebukadnezar memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal. Lepas itu, kerana itu, waktu dia memuliakan Tuhan, ayat 36, konsekuensi ialah pada waktu akal budiku kembali kepadaku. Dulu seperti binatang makan rumput, akal budi kembali kepada dia, kembali juga kepadaku kebesaran kemuliaan, bahkan kemuliaan lebih besar daripada dahulu. So kita sangat tahu tentang sejarah ya. Dan Nebukadnezar memuji, meninggikan, memuliakan raja di syurga itu ya. So di sini mari kita belajar jangan sombong. Jangan sombong. Jangan ingat ini aku yang melakukan tu. Ini pencapaianku dan sebagainya. Ya. Next, ini berbicara tentang sejarah. Ini yang handsome ni siapa? Hah? Sangat handsome kan? Oh. Siapa? Okay, next. Ini sebenarnya raja di Iran ya. So sekarang kita tahu bahawa Iran ialah satu negara republik. Tapi sebelum itu ada mereka diperintah oleh raja, iaitu raja dipanggil, mereka panggil ya, the Shah of Iran, iaitu Raja Shah di Iran ya. So di sini beliau dengan support dari bangsa-bangsa tertentu ya yang sangat terkenal menjadi raja ya yang sangat kokoh, dan dia memerintah bangsa Iran ya. Tapi satu kali apa yang terjadi di mana pada tahun 1967 beliau memberi gelaran sendiri, yaitu apa? Syahansyah, yaitu raja segala raja. Maksud dia sangat sombong ya, dan memberi beberapa gelaran juga kepada diri sendiri. Dan lepas itu apa yang terjadi di tahun 1979? Apa yang terjadi?
terjadi ya bangsa itu diguling oleh revolusi Iran ya, di mana tak ada lagi pemerintahan monarki ya, Shah, tapi menjadi pemerintah teokratis Ayatollah ya, seperti sekarang ya, Iran sekarang. So di sini sangat penting, di mana jangan kita terlalu sombong. Kita ingat bahwa ada orang kuat di belakang kita, ataupun kita mencapai sesuatu, kita menjadikan diri lebih daripada yang sepatutnya. Sebenarnya kunci ialah kita menjadikan diri lebih daripada yang sepatutnya. Boleh banggalah, bangga sikit, walaupun tak seharusnya. Tapi kalau bangga terlalu ya, dibuang ke negara asing. Boleh kaya raya, boleh memerintah satu bangsa, tapi karena dosa, yaitu apa? Dosa sombong. Siapa masih ingat dosa sombong terjadi di mana? Yang pertama kali. Di mana? Di surga. Dilakukan oleh siapa? Lucifer. Bagus, very good ya. Pengetahuan Alkitab, very good ya. So kita harus ada banyak ya Bible quiz ya. Amin ya. So mari kita sadar ya, ini hal yang sangat penting. Jangan kita sombong ya. Di mata Tuhan tak ada yang baik. Konsekuensinya sangat dahsyat ya. Next, mari kita membaharui dalam mentalitas yang benar ya. Ini berbicara tentang kita mau menjadi murid secara fisik bukan, tapi ini laskar untuk berperang secara rohani supaya kita menang. Apa yang anda terima pada hari ini kerana anda berjuang berperang secara rohani ya. So Tuhan mau kita hidup fokus sebagai laskar Kristus. Kita tak boleh hidup lembek, tak ada kekuatan. Orang cakap sedikit tersinggung ya. Orang marah, wah sudah tak mau bertemu lagi dan sebagainya. Tuhan mau kita hidup sebagai laskar Kristus ya. Di mana kita, karena waktu kita hidup fokus untuk Tuhan, orang cakap apa tak penting sebenarnya. Terutama yang negatif, yang bukan dari Tuhan, tak penting. Ya. Mengapa orang bisa menjadi sombong? Karena kan memang tercemar, hati tercemar, pikiran tercemar, cara balasan terhadap respon tercemar, yang sangat negatif ya. Dan Tuhan ingatkan setiap kita mentalitas ya, seperti pelari maraton ya. Next ya, okay, 2 Timotius pasal 2 ayat 5. Mari kita baca 2-3. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan olahragawan ya. Tuhan mau kita apa? Bertanding, terus bertanding. Dan pertandingan sebenarnya Tuhan tidak memanggil kita melewati pertandingan 100 meter, 400 meter dan sebagainya, tapi maraton. Maraton berbicara tentang apa? Yaitu long term. Kita harus bisa, kalau kita tahu bahawa ini perjuangan jangka masa panjang, long term, kamu tak akan senang putus asa. Kan it's a long term. Kalau kita memahami tentang investasi, kalau kita menginvestasi sesuatu tentang ekonomi keuangan ya, menginvestasi sesuatu long term, kita tak akan senang. Wah, so untung sedikit keluarkan. Tak. Karena long term itu pasti anda tahu bila anda akan keluarkan, bukan short term anda keluarkan. Walaupun untung, mungkin kamu ada 10,000, sudah untung 1,000. Wah, sudah boleh pergi cuti-cuti ya. Apa itu 1,000? Tuhan mau engkau untung 20,000, tapi 1,000 dikeluarkan ya, memang susahlah anda berhasil dan untung dalam jangka masa panjang ya. So mari kita lihat sesuatu dengan long term. Mari kita belajar untuk bisa bertahan ya. Dan kalau kita mempunyai pandangan long term, ini perjuangan ditembak, ambil ubat sapu-sapu.
Demam, makan Panadol. Tak apa, teruskan, terus berjuang. Ya, jangan senang ya. Wah, sudah ditembak, wah, tumbang. Tak boleh ya. So ini mentalitas pemikiran kita harus kuat, harus benar. Dan bagaimana mempunyai mentalitas yang benar? Rajin beribadah. There's no choice. Beribadah dalam connect group, dalam persekutuan doa dan sebagainya. Bahkan sangat penting di mana kita beribadah sebagai satu komunitas yang benar, membangun hidup anda, ya, mengikut aktiviti gereja dan sebagainya, membangun hubungan sesama. Kerana itu sangat menolong sebenarnya. Waktu anda dalam kesusahan, ada orang berdoa, ada orang menopang. Ya, so mari kita mempunyai mentalitas yang benar untuk setiap kita. Next, mentalitas benar ialah waktu ada masalah, kita cari solusi. Kenakan puncanya. Apa puncanya? Apa punca masalah itu? Apa sumber tantangan itu? Sangat penting. Ya, kan setiap masalah pasti ada punca. Kalau kita tidak betul-betul menyelidik, kita tak akan tahu puncanya. Ada kala masalah, dosa atau apa, ini berjalan kerana apa? Bukan berapa bulan lalu atau berapa tahun lalu, mungkin berpuluh tahun lalu. Karena itu, mengapa ada kala ya orang tak bisa hidup bebas dari pelepasan dan sebagainya, terjerat dalam dosa apa-apanya atau dalam kerasukan sebagainya. Karena kita harus tahu punca, cari solusi. Mari kita belajar untuk mencari solusi ya. Mencari solusi. Ini pemikiran benar. Bukan kata dia salah, ini salah keadaan, salah ekonomi, ya, ekonomi negara, ekonomi dunia. Ya memang salah, memang. Karena bukan anda yang berdepan dengan ini, semua orang, saya juga berdepan. Ya, setiap kita berdepan, ya. So mari kita mempunyai mentalitas cari solusi. Ada. Kan sumber hikmat dari siapa? Dari Tuhan. Oleh itu cari Tuhan. Cari Tuhan. Bagaimana kita hidup bebas dari dosa dan sebagainya. Bagaimana kita hidup bebas dari apapun keadaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Next ya. Bukan next ya. Nothing is impossible with God, ya. Sangat penting. Di mana kalau kita mau mentalitas yang benar, yaitu nothing impossible. Firman sangat jelas. Mari kita baca bersama. 2-3. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi anda tidak mungkin, memang mustahil. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ada kala kita ragu-ragu, ya, tapi firman memang sangat jelas menyatakan dengan Tuhan tiada yang mustahil. Pasti ada jalan. Ingat, pasti ada jalan. Pasti ada jalan keluar apapun keadaan. Kunci cari Tuhan. Kunci baca firman. Kunci berdoa. Kunci berpuasa. Kunci beribadah. Kunci memberi lebih banyak waktu kepada Tuhan. Ada kalau orang tumbang karena dia mau give up. Itu saja sebenarnya. It's not God cannot help. Bukan Tuhan tak bisa menolong, tapi He give up. Nanti kita belajar dari beberapa tokoh, ya. Never give up. Next. Ini tema kita. Never give up. Bagi tahu jiran dan never give up. Never give up. Never give up. Apapun, never give up. So Albert Einstein, seorang ahli fisik, menyatakan, mari kita baca bersama 2-3. It is not I'm so smart. It's just that I stay with problem longer. Paham? Artinya bukan aku begitu pintar. Wah, Albert Einstein kata bukan aku terlalu pintar. Hanya saja aku bertahan lebih lama dengan masalah itu.
Mengapa ada kala kita firman menyatakan, ya, di Yosua dan di dalam firman Tuhan menyatakan, mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau anda merenungkan tentang problem itu, cari solusi dan sebagainya, pasti ada jalan. Itu tak akan bisa menjadi masalah anda selama-lamanya, kan? Tak akan bisa. Beliau kata, I stay with the problems longer. Albert Einstein kata, wow, dia sangat dahsyat, IQ dia sangat dahsyat. Memang saya kalah. IQ dia sangat dahsyat. Dia pun boleh kata, I stay with the problems longer. Maksud, aku bertahan lebih lama dengan masalah. Haleluya, ya. So mari kita sadar, ya, kunci never give up. Next, Thomas Edison. Wah, ini penemu bola lampu, ya. Beliau kata, mari kita baca bersama 2, 3. Many of life failure are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Wow. Many of life failure berarti banyak kegagalan hidup yang disebabkan oleh orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Orang dia gagal bukan kerana dia tidak bisa menang, tapi kerana apa? Dia tengah jalan, dia give up. Itu saja. Tengah jalan, dia give up. Dan ini sebenarnya ini sangat penting untuk setiap umat Tuhan. Apakah anda umat yang biasa, pelayan, pemimpin dan sebagainya? Sangat penting, mari kita tangkap itu. Jangan give up, ya. Jangan give up, ya. Karena anda sangat rugi. Ada kala kita kalau kita boleh bertahan lagi 2 tahun, mukjizat sudah terjadi. Orang, tak bolehlah pastor, saya give up. Karena anda dewasa, tak boleh paksa. Tak boleh kata, saya lock kamu, ya. Tak boleh, jangan give up, jangan setiap hari, don't give up. Saya bukan robot lah, saya boleh capek juga, saya perlu tidur juga, kan. Saya tak bisa. Kalau give up lah, ya. Begitulah. You cannot blame anyone, you have to blame yourself, sorry, ya. You have to blame yourself if you give up, ya. Next, mentalitas yang benar. Mari kita mempunyai mentalitas Laskar Kristus, ya. Mari kita mempunyai mentalitas menjadi pelari maraton. Jangan ingat mau cepat. Kalau mentalitas anda cepat, ya, senang, gugur. Mari kita mempunyai mentalitas untuk cari solusi. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada. Bahkan sebenarnya sebelum kita berdosa, sebenarnya Tuhan sudah memberi jalan keluar untuk setiap kita sebenarnya. Atau sebelum kita terjerat dalam keadaan yang sangat rumit, Tuhan sebenarnya ada jalan. Tapi ya, kerana kelemahan kita terjerat. Iblis mau menjerat anda, tapi anda kata, come, saya masuk kaki ke dalam tali. Pastilah bagus, pasti game. Jadi panah dia, ya, ini tertangkap masih okey. Ada kala kita menjadi panah dia, habisi, ya. Dulu Paulus belum kenal Tuhan, dia habisi umat Tuhan. Dia mau penjarakan mereka, dia mau membunuh mereka. Jangan, ya. Mari kita mempunyai mentalitas yang benar. Nothing is impossible. Ingat, nothing is impossible. Tak ada sesuatu yang mustahil. Dan never give up. Sesuai dengan tema tahun ini, never give up. Apapun, ada jalan keluar yang memang susah. Hidup ni di bumi memang susah, kan? Siapa kata hidup di bumi ni senang? Angkat tangan. Saya juga ada pergumulan, bukan kamu saja. Hanya ada kala kami tidak share sedikit, ya. Ada pergumulan, banyak hal, bukan setakat pelayanan dan sebagainya, ya.
So mari kita jangan give up. Never give up. Never give up. Okey, mari kita berdoa. Mari kita bangun ya. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahawa jangan kami menjadi orang yang sombong Tuhan. Karena permulaan sombong ialah kejatuhan, kebinasaan dan sebagainya. Tuhan jamah hati kami, biar kami mempunyai hati yang mau dididik, mau belajar berubah Tuhan, mau mentalitas kami mau ditransform oleh Engkau Tuhan. Ya, pemikiran yang benar, ya hanya pemikiran yang benar Bapa yang akan memimpin hidup setiap kami Tuhan. Kami akan terus berjuang kerana Engkau Immanuel, Engkau menyertai setiap kami. Waktu kami tidak give up Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, jamah setiap umat-Mu, bahkan terutama mereka yang datang beribadah petang ni Tuhan, jamah setiap mereka. Touch them Lord. Touch them Lord. Strengthen them Lord. Touch them and refresh them Lord. Segarkan mereka, kuatkan mereka Bapa. Tuhan, jamah setiap mereka Bapa, biar mereka terus berjalan dengan Engkau, kerana di dalam Engkau ada keberuntungan, di dalam Engkau ada berkat, bahkan di dalam Engkau ada perlindungan, dan di dalam Engkau ada keberhasilan Tuhan. Di dalam Engkau juga ada kelimpahan. Ya Tuhan, hamba mendoakan setiap umat yang datang petang ni Tuhan, berkati setiap mereka berlimpah-limpah. Semua yang terbaik terjadi dalam hidup mereka. Amin. Amin.